Beberapa saat kemudian, lift berhenti dan pintu lift segera dibuka. Para karyawan dengan cepat berhambur keluar lift meninggalkan Bastian dan Tria di sana. Tria mencoba melepaskan tangan Bastian. "Tuan, kamu ini kenapa? Jangan suka bermain api ya. Kenapa? Apa kamu mau yang lebih menantang lagi?" Raut wajah Tria berubah masam. Tiba-tiba, Bastian menopang tangannya ke dinding dan memasukkan Tria ke dalam pelukannya. "Kamu jangan kelewatan ya." Saat Tria ingin menendang Bastian, Bastian menangkap paha Tria dan mengangkatnya sedikit lalu menindihnya. Pose ini terlihat sangat memalukan bagi Tria. Lepaskan tanganmu." Dapat terlihat amarah di mata Tria. Bastian menunduk. Saat lift berhenti, Bastian dengan cepat menukar posisinya dengan Tria. Pintu lift terbuka, dua lelaki big sedang menunggu di depan lift sontak terkejut melihat pemandangan di dalam lift. Saking terkejutnya, dokumen di tangan mereka jatuh berserakan di lantai. Saat Tria menoleh, kedua lelaki itu segera memungut dokumen dan berlari pergi. Tria terpelongo sejenak lalu menatap Bastian dengan tajam. "Kamu memalukan. Bukankah ini seru?" sahut Bastian sambil merapikan pakaiannya dan berjalan keluar dengan santai. Tria masuk ke dalam kantornya dan melempar tas ke atas sofa. Tria sangat kesal pada Bastian. "Bastian sialan, kamu ingin mempermainkanku ya?" Tria menendang sudut meja untuk melampiaskan amarahnya. Tiba-tiba Andra datang dan bertanya, "Tria, kamu kenapa?" Tria menurunkan tangannya. "Nggak ada apa-apa paman. Aku hanya kesal dengan seseorang." "Tiara?" Andra menebak-nebak. "Bukan, Tiara mana sanggup mancing emosiku, yang ada malah dia yang emosi." Andra mengangguk. "Oh ya Tria, aku sudah menyerahkan dokumen itu kepada orang suruhan kita. Sepertinya hari ini dia akan ke kantor Tiara." Ujung bibir Tria melengkung ke atas. "Bagus, perusahaan Aurora sedang merugi. Bantuan yang kita berikan adalah sebuah harapan bagi mereka. Tria akan membiarkan Tiara sombong kali ini. Tapi lihat saja nanti. Perusahaan Aurora. Dasar gel 4 nanogram celaka." Tiara membuang semua barang di atas meja. Semenjak diusir dari kediaman Bastian, dia tidak mendapat bantuan Bastian lagi. Apalagi saat melihat Tria berciuman dengan panas dengan Bastian membuatnya semakin kesal saja. Dia sangat takut jika para anggota direksi tahu Bastian tidak membantunya lagi, mereka pasti akan menuntut Tiara. "Bu Tiara." Tiba-tiba pintu dibuka dan seorang karyawan masuk ke dalam. "Ada seseorang dari perusahaan King Jewelry ingin bertemu dengan Anda." Tiara tertegun dan menarik napas dalam-dalam. "Biarkan dia masuk." Tak lama kemudian, seorang lelaki masuk bersama asistennya menemui Tiara. "Bu Tiara, aku sudah lama mendengar namamu." Tiara tertegun. "Kamu mengenaliku?" Bagas memberikan kartu namanya kepada Tiara. "Bu Tiara, kamu adalah kekasih Tuan Bastian. Bagaimana mungkin aku nggak kenal?" Tiara tersenyum dan mengambil kartu nama itu kemudian membacanya. "Bagas dari perusahaan King," gumam Tiara. Tiara sangat gembira saat Bagas mengetahui hubungannya dengan Bastian. Jika perusahaan Aurora bisa bekerja sama dengan perusahaan besar seperti King Jewelry, sepertinya Elio akan sangat menyayanginya. Setelah berbincang-bincang sekitar 10 menit, Bagas menyerahkan beberapa desain kepada Tiara. "Ini adalah hasil karyaku. Dark Empress yang menggambarkan kekuasaan dan keindahan seorang ratu yang misterius. Ini adalah pertama kalinya aku mendesain dengan gaya gotik." Tiara melihat beberapa gambar hasil karyanya dan dia pun terkejut. Jika perusahaan Aurora memiliki desain seperti ini,
sepertinya perusahaan ini tidak akan terus merugi. Batin Tiara. Setelah Tiara dan Bagas menandatangani kontrak, Tiara dengan gembira membawa kontrak untuk memperlihatkannya pada Elio. Bagus putriku, kamu memang berkompeten. Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Saat Elio mengetahui Tiara telah berhasil melakukan kerja sama dengan perusahaan King Jewelry, pandangannya terhadap Tiara pun langsung berubah. Apa cuma Tria saja yang berkompeten? Dengan adanya bantuan Bagas, aku bisa mengalahkannya. Batin Tiara. Tiara merangkul lengan sang ayah. Ayah, kamu jangan berlebihan begitu. Aku juga melakukan semua ini untuk keluarga Forter dan perusahaan Aurora. Kamu memang sangat pengertian. Elio sangat bangga pada Tiara. Tapi, dia malah teringat dengan Tria. Tiba-tiba wajahnya berubah murung karena kecewa. Bukannya Elio tidak menyayangi Tria. Hanya saja, Tria telah mengecewakannya. Elio mengira setelah mengusir Tria 6 tahun yang lalu bisa membuatnya menyadari kesalahan dan berubah. Tapi ternyata, Tria malah semakin keterlaluan saja. Bagaimana dengan hubunganmu dan Bastian? Mengungkit masalah ini membuat wajah Tiara berubah kaku. Ayah, mungkin aku nggak senggol Tria. Bastian, dia. Tiara menjeda ucapannya. Apa mereka berdua benar-benar memiliki hubungan? Raut wajah Elio berubah muram. Apa Tria benar-benar melakukan itu? Tiara berlagak sedih dan sakit hati. Ayah, sebenarnya Tria dan Bastian telah lama berhubungan. Tria mengancamku agar tutup mulut, dia bahkan telah memiliki anak bersama Bastian. Apa? Elio sangat terkejut, benarkah putri pertamanya itu telah berbuat hal yang memalukan seperti ini? Ayah, kamu jangan salahkan Tria. Dia nggak salah, mungkin dia benci sama aku karena aku hanya anak haram ayah. Kamu bukan anak haram. Jangan bicara seperti ini lagi. Kamu adalah anak sah keluarga Forter. Hibur Elio karena merasa kasihan dengan putrinya itu. Jika Tria benar-benar memiliki anak Bastian, itu artinya dia telah menikung saudaranya. Aku nggak akan membiarkannya. Batin Elio. Kantor administrasi perusahaan Jaya Gresi. Bruno berjalan ke depan meja sambil membawa sebuah laptop di tangannya. Tuan, ini adalah gambaran di hotel 6 tahun lalu. Bastian mengambil laptop dan melihatnya. Di atas rekaman tertera tanggal kejadian 6 tahun lalu. Wanita yang sedang dipapa Tiara sangat familiar, kemudian Bastian melihat rekaman kedua tampak wajah samping wanita itu. Tak salah lagi, wanita pada malam itu adalah Triana Madani Forter. Bastian membuka rekaman terakhir dan itu adalah rekaman saat Tria meninggalkan kamar. Sudah dipastikan wanita malam itu adalah Tria. Tria tidak akan bisa mengelak lagi karena bukti itu sangat kuat. Pantas saja saat Bastian mencari ke kediaman Forter, dia hanya melihat Tiara karena sebelumnya, Tria telah diusir dari sana. Ekspresi wajah Bastian berubah muram. Tria tidak mengaku jika dialah wanita pada malam itu, bahkan Tria juga sangat menjaga jarak dan begitu mewaspadai Bastian. Pantas saja jika Tria akan sangat membenci Tiara. Semua itu karena Tiara telah menjebaknya. Jika saja manajer hotel tidak salah memberikan kartu, mungkin pria yang akan tidur dengan Tria adalah Tony bukan Bastian. Tatapan Bastian semakin muram. Melihat itu, Bruno kepikiran sesuatu. Tuan, aku telah berhasil menyelidiki masalah Nona Tria waktu itu, saat dia mabuk di pinggir jalan dekat tempat karaoke. Ternyata dia dibawa oleh Nona Tiara untuk bertemu dengan Pak Tony. Bruno menganggap Tony hanyalah tokoh kecil dalam masalah itu. Namun, hal itu justru mengganggu di hati Bruno.
Dia lantas menyelidiki masalah waktu itu secara diam-diam, dan hasilnya sangat mengejutkan sekali. Tuan, sebelumnya, Nona Tiara dan Tony sudah pernah bekerja sama. Yang aku dengar, Tony ini sangat playboy dan suka menggait wanita-wanita. Bahkan istrinya menceraikannya karena dia memiliki banyak sekali wanita di luar sana. Sepertinya target Tony waktu itu adalah Nona Tria. Bastian menutup laptop itu dan menatap Bruno. Keberadaan perusahaan properti keluarga Darius sangat mubazir di ibu kota. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Bruno mengangguk. Mengerti Tuan. Lantai 20 studio perhiasan Soka. Bastian datang ke ruangan Tria dan melihat wanita itu sedang merapikan pakaian manekin. Pakaian yang dipakai manekin sebagai model itu sangat sederhana dengan sedikit sentuhan gaya retro. Merasa ada seseorang di belakangnya, Tria juga tidak berpikir panjang. Paman Andra, bisa ambilkan tali meter. Sambil berbicara, Tria memalingkan wajahnya dan terkejut melihat Bastian. Kamu, kenapa di sini? Tria segera melihat keluar pintu kemudian melirik Bastian dengan waspada. Tuan Bastian, ada urusan apa kemari? Menurutmu? Bastian terus menatap Tria. Tria mundur ke belakang. Hanya saja, jika Bastian tahu dia sedang ingin menghindar, Bastian pasti marah padanya. Jadi, Tria mencari cara agar Bastian merasa risih padanya. Tria mendapat ide dan melangkah maju mengangkat dagu Bastian. Melihat tatapan muram Bastian membuat Tria senyum senang. Sepertinya Tuan Bastian suka sama aku. Tapi wajar juga sih, pria mana yang gak akan menyukai wanita cantik sepertiku. Pria buta saja ingin segera operasi mata biar bisa melihatku. Apalagi kamu yang selalu melihatku. Kamu tertarik kan sama aku? Kalau kamu mau, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Aku akan merasa sangat terhormat bisa T1 Dur 1 Ran 4 nanogram dengan Tuan Bastian. Sambung Tria tanpa malu. Tatapan Bastian sangat tajam. Tria, ternyata kamu ini tidak tahu malu. Gimana kalau kamu ajari aku biar aku tahu malu? Tria tersenyum. Jari-jari lentiknya beralih ke keempat ensing jas Bastian. Tria ingin membuat Bastian merasa risih terhadapnya. Sepertinya Bastian tidak menyukai wanita yang tidak tahu malu seperti ini, apalagi berinisiatif sendiri untuk menggodanya. Jadi, Tria sengaja melakukan ini. Karena sebenarnya Tria tidak mahir melakukan ini, jari-jari lentik yang sedang membuka keempat ensing itu jadi gemetaran. Namun, dia telah bersandiwara. Dia harus melanjutkannya. Tapi tiba-tiba, Bastian meraih pergelangan tangannya dan berkata dengan datar. Kenapa tangan kamu jadi gemetaran? Tria langsung mendongak menatap Bastian. Tampak Bastian sengaja mencondongkan tubuhnya mendekat dan menarik tangan Tria untuk memegang tali ping 4-nya. Bukankah lebih N4K jika langsung dari sini? Wajah Tria berubah merona, sekarang malah dia yang dipermainkan Bastian. Tria menepis tangan Bastian dan berkata, "Enggak seru." Setelah berbicara, Tria membalikkan tubuhnya. Tapi Bastian malah menarik tangannya dan mensatundihnya ke dinding. Bukankah kamu ingin diajari? Bastian mendekat dan mem3 looping 4 nanogram Tria. Bastian kemudian melepaskan K4 ensing B4 ju belakang Tria dan terus mer 4 bapung 9 ungu 1 Tria. Tria dibuat mer satunding, dia pun berkata dengan wajah merah merona. Bastian tidak memberikan kesempatan untuknya bicara. Dia menunduk dan mengsatu umbe. Bir delima Tria. Menjengkelkan sekali, gerutu Tria dalam hati. Tria terus meronta agar terlepas dari pan 9 utan itu. Tapi, Bastian enggan melepasnya.
Pan 9 utan itu semakin lama semakin D4 lem dan mengetirahkan, bahkan kini Pak 4 Lantria jadi berantakan karena ulah Bastian. Tapi yang membuat Ria merasa aneh adalah Ria tidak merasa risih sama sekali. Bastian menyadari niat Ria yang ingin meng1 git bip 1 R-nya, dengan cepat dia melepas Pan 9 utannya dan menahan tangan Ria. Bastian mem3 looping 4 nanogram Ria dan menariknya mendekat. Kamu masih ingin diajari lagi? Enggak, aku salah. Tolong lepaskan aku. Ria akhirnya mengaku kalah. Bastian melepaskannya dan membantunya merapikan pakaiannya. Lain kali jangan coba-coba menggoda pria lagi, kamu nggak akan sanggup mengatasinya. Bastian pun pergi meninggalkan Ria. Setelah kepergiannya, Ria duduk di atas sofa. Jujur saja, dia sangat takut jika Bastian benar-benar melakukannya. Apalagi Bastian adalah pacar Tiara, Ria merasa jijik. Di kamar mandi, Bastian sedang menopang dinding dengan tangan sambil mengguyur tubuhnya dengan air. Dia menggigit bibirnya dengan kuat. Bastian tidak dapat menahan gairahnya bersama Ria tadi. Jadi, dia harus bermain solo. Saat sedang bermain, tiba-tiba ponselnya berdering dan itu adalah panggilan dari Tiara. Melihat nama si penelpon membuat Bastian muram dan menghentikan permainannya. Malam harinya di restoran Avenia. Tasya sedang membawa si kembar pergi menyantap lobster. Padahal si Tasya ini belum menikah tapi sangat mahir menjaga anak-anak. Mungkin ini adalah salah bentuk persiapan diri Tasya sebelum menuju pernikahan. Ibu, kami berencana menculik ayah untuk tinggal bersama kami. Putfes, Tasya memuncratkan minuman dan menatap Sofia. Culik ayah. Ibu, biar kami beritahu, sebenarnya paman tampan Bastian adalah ayah kami. Ucap Clarissa dengan suara gemasnya. Tasya adalah ibu angkat mereka dan dia juga bisa dipercaya. Jadi mereka memberitahu Tasya tentang ayah kandung mereka, padahal si Tasya sudah mengetahuinya. Tasya terpelongo. Apa ini? Bukankah kerja keras Ria sia-sia saja? Anak-anak sudah mengetahuinya. Batin Tasya. Tasya menatap kedua bocah itu. Gimana ceritanya kalian tahu Bastian itu ayah kalian? Clarissa menyahut dengan semangat. Hanya perlu diselidiki saja, kami juga sudah melakukan tes DNA ditemani ayah Diego. Tapi, ibu angkat jangan beritahu ibu dulu ya. Sepertinya, ibu belum tahu hal ini. Meskipun ibu tahu, dia pasti nggak akan mengakuinya, timpal Sofia tenang. Kakak jangan begitu, siapa tahu kan ibu berubah pikiran. Gimana menurutmu ibu angkat? Aku benarkan? Tanya Clarissa dengan wajah murung. Tasya mulai berkeringat dan berkata dengan canggung. Sebenarnya. Tasya menunduk dan menghela napas. Ibu kalian sudah mengetahuinya. Hah? Kedua bocah itu terkejut dan melihat Tasya dengan serempak. Sofia bertanya. Ibu, padahal kamu sudah tahu tapi kenapa kamu nggak beritahu kami? Clarissa menambahkan. Kenapa ibu merahasiakannya dari kami? Clarissa cemberut. Tasya menaruh jari di bibir mengisyaratkan mereka agar mengecilkan suara. Bukannya ibu nggak mau kasih tahu. Ibu takut jika nanti diblokir ibu kalian. Setelah dipikir-pikir ucapan Tasya memang masuk akal. Dengan karakter ibu mereka yang seperti itu, dia pasti akan memblokir Tasya. Ibu angkatku Shang, kamu tenang saja. Kamu sudah baik pada kami, jadi kami nggak akan biarkan kamu diblokir oleh ibu kami. Ucap Clarissa. Tapi kenapa ibu merahasiakan ini dari kami ya? Tanya Sofia dengan tenang. Tasya mengangguk sambil memikirkan jawaban yang pas untuk anak-anak ini. Jadi begini, Tuan Bastian adalah pacar Tiara.
Jujur saja ibu kalian sangat membenci Tiara. Oleh karena itu, dia juga tidak suka dengan Tuan Bastian. Kedua bocah cilik itu mengangguk serempak. Seperti dugaan mereka, semua ini pasti karena wanita ulat bulu itu. Jika mereka berhasil menyingkirkannya maka ibu dan ayah mereka pasti bisa bersatu. Mereka harus memikirkan cara yang sempurna sebelum menculik ayah mereka agar ayah mereka tidak diusir oleh Tria. Tiba-tiba smartwatch milik Sofia bergetar. Dia melihat pergelangan tangannya dan melihat titik lokasi yang begitu dekat dengannya. Waktu itu saat berhasil mendapatkan nomor Bastian, Sofia segera memasang titik lokasi Bastian. Itu artinya, Bastian ada di Hotel Avenia. Ayah lagi di hotel ini, ayo pergi mencarinya. Bisik Sofia di telinga Clarissa. Setelah mengatakan itu, Sofia dan Clarissa pamit pada Tasya. Ibu, kami ke toilet dulu. Ujar Sofia. Aku mau buang air dulu, sepertinya sedikit lama. Tambah Clarissa. Oke pergilah, kalian hati-hati ya sayang. Sahut Tasya tanpa curiga. Di ruangan VIP Hotel Avenia. Bastian, aku tahu aku salah tapi semua itu bukan ideku. Ibuku sangat menginginkanku untuk menjadi pacarmu, jadi ibuku bertindak gegabah. Sampai sekarang kamu bahkan masih melempar kesalahan kepada orang lain. Nada bicara Bastian sangat datar. Ini pertama kalinya kamu berbohong atau kamu ini memang pandai bersilat lidah? Tiara terkejut mendengar itu, wajahnya pun berubah pucat. Malam 6 tahun lalu bukan kamu tapi Tria. Ucap Bastian yang membuat Tiara tertegun di tempat. Bastian. Aku. Tiara tidak tahu ingin berkata apa. Selama ini aku telah memberikanmu banyak hal, aku harap kamu sudah puas dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Saat Bastian berdiri hendak meninggalkan ruangan, tiba-tiba dia merasa pusing. Tatapannya langsung tertuju pada secangkir kopi yang disuguhkan Tiara. Bastian, kamu kenapa? Tanya Tiara pura-pura peduli. Tiara sadar bahwa obat itu sudah bekerja, dia mengulurkan tangan ingin memapah Bastian. Akan tetapi, Bastian malah menepis tangannya. Tiara, beraninya kamu melakukan cara murahan seperti ini. Bastian, kenapa? Aku sangat mencintaimu. Aku yang sudah menemanimu selama 6 tahun ini, tapi kamu tidak pernah menganggapku bahkan kamu juga tidak mau menyentuhku. Tapi aku nggak menyukaimu, apalagi mencintaimu. Bastian memegang kepalanya.